Tribuners, sosok Maulana Alvan Ibrahimovic, korban meninggal dunia yang diumumkan pertama kali dalam insiden ambruknya bangunan bertingkat Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo pada Senin 29 September sore, dikenal sosok yang baik, periang, dan gemar bercanda. Tante korban Nur Yasmin ini berulang kali mengelus-elus dada meratapi nasib nahas sang keponakan. Ia tak menyangka si bungsu dari pasangan Rijal Maulana dan Siti Wardah itu bakal berpulang begitu cepat dalam insiden naas tersebut. Mengenang kembali perangai riang dan jenaka Alvan, sang keponakan, membuat perempuan berkudung hitam dan berkacamata itu berkali-kali menggelengkan kepala, petanda tak kuasa menahan kesedihan. Informasi selengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya. Oke, baik Turma. Maulana Alvan Ibrahim atau Maulana Alvan Ibrahimovic berusia 13 tahun, korban meninggal dunia diumumkan pertama kali dalam insiden ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khazini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada Senin sore kemarin, dikenal sebagai pribadi yang baik, periang, dan jenaka. Tante korban yang bernama Nur Yasmin menceritakan bahasanya memang korban memiliki perangai yang jenaka, periang, namun tetap memiliki sopan santun ketika berada di lingkungan keluarga yang ada di kota Surabaya. Dan atas kejadian tersebut ternyata tidak ada firasat yang dirasakan oleh pihak keluarga, orang tua ataupun kerabat dekat yang tinggal serumah di kota Surabaya, walaupun sehari sebelumnya ternyata sehari sebelum kejadian tersebut kedua orang tua dari korban yang bernama Rizal dan Siti Wardah itu sempat menyambangi atau berkunjung ke pondok pesantren tersebut pada hari Minggu tanggal 28 atau satu hari sebelum kejadian naas itu terjadi. Memang ada kebiasaan dari pihak orang tua atau wali santri yang memang hampir setiap pekan ketika libur terutama ya akan berkunjung ke pondok pesantren untuk dalam sebutan atau istilahnya adalah sambang terhadap santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Dan tiap minggu atau tiap akhir pekan atau tiap libur memang para orang tua santri akan berkunjung ke pondok pesantren tersebut, termasuk juga Rizal dan Wardah, suami istri, dua anak yang berkunjung atau mengunjungi kedua anak mereka yang menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Jadi korban yang bernama Maulana Alvan Ibrahimovic ini adalah anak bungsu dari dua bersaudara, dan kakaknya bernama Naila Wirda Rosalina itu juga menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Namun untungnya ketika kejadian untuk kakaknya itu selamat, karena memang untuk bangunan yang roboh itu adalah bangunan khusus untuk santri laki-laki. Kemudian perangai yang begitu sopan, jenaka, dan periang itu juga disampaikan juga oleh Ketua RT 04 dari Samsul Arifin. Kemarin kami wawancarai, ternyata memang sosok dari Maulana ini tergolong sebagai anak yang rajin, kemudian berkepribadian baik, dan memang kerap dikenal ketika sebelum mondok itu Maulana ini kerap kali bermain sepak bola atau memiliki kegemaran bermain sepak bola dengan teman sepermainan atau teman sebaya di perkampungan yang ada di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Dan kemarin informasinya memang Maulana Alvan Ibrahimovic ini dinyatakan meninggal dunia di tengah menjalani perawatan medis setelah berhasil dievakuasi ya. Dan lokasi perawatannya itu ada di RS Islam Siti Ajar, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 16.00 Senin tanggal 29 September kemarin. Kemudian untuk jenazah remaja kelas 1 Madrasah Sanawiyah itu langsung disemayamkan di rumah duka yang berada di kawasan Jalan Kalianyar Kulon, Gang 9, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sekitar pukul 22.00. Kemudian setelah disolatkan, jenazah kemudian sekitar pukul 23.00 diberangkatkan menuju ke pemakaman umum yang ada di Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, yang ternyata tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 01 masuk di hari Selasa tanggal 30 September. Dan kenapa dimakamkan di sana? Karena memang di desa tersebut adalah permukiman yang kebanyakan ditinggali oleh keluarga besar dari korban itu sendiri. Kemudian di sisi lain Tribun Jatim juga sempat juga berkunjung atau bertaziah ke rumah duka korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Jadi korban meninggal kedua yang diumumkan oleh pihak
stakeholder terkait dari tim SAR dan pihak kepolisian yang melakukan proses evakuasi atau pencarian dalam insiden tersebut. Korban kedua itu adalah bernama Mas Hudul Haq, usia 14 tahun, yang tinggal di kawasan Jalan Pradakali Kendal, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya. Ternyata korban baru berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dalam proses pencarian di hari kedua pada Selasa subuh. Kemudian untuk perangai dari sosok Mas Hudul Haq ini, ternyata korban merupakan anak juragan kuliner soto daging yang ada di wilayah Kota Surabaya Barat. Kemudian sosok korban ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang sopan, baik di mata para tetangga, dan insiden tersebut yang ternyata merenggut nyawa dari Mas Hudul Haq itu sendiri juga menimbulkan duka mendalam bagi para tetangga yang bermukim di dekat rumahnya. Kemudian untuk jenazah itu sendiri ternyata langsung dibawakan atau langsung dikebumikan ke kompleks pemakaman umum yang ada di Pulau Madura atau tempat tinggal keluarga besar dari Mas Hudul Haq itu sendiri. Dan untuk data sementara untuk korban terdampak bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo tersebut, untuk per hari Selasa kemarin sekitar pukul 19.00 itu tercatat sebanyak ada 100 orang terdampak dalam kejadian ini, dan dari jumlah tersebut 26 orang diantaranya masih menjalani perawatan medis atau rawat inap, kemudian 70 orang telah diperbolehkan pulang, kemudian 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1 pasien dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk korban meninggal dunia yang berjumlah 3 orang ini kami sebutkan, yakni pertama adalah Maulana Alvan Ibrahim Hafiz, 13 tahun, yang ditemukan pada hari pertama proses pencarian. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Mas Hudul Haq, 14 tahun, yang berhasil ditemukan pada hari kedua pada proses pencarian. Dari kedua itu, kemudian korban yang ketiga adalah Muhammad Soleh, 22 tahun, merupakan warga Tanjung Pandan, Bangka Belitung, yang juga ditemukan pada hari Selasa atau pada hari kedua dari proses pencarian tersebut. Dan sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan utama untuk penanganan korban terdampak insiden bangunan ambruk tersebut, diantaranya adalah RSUD RT Notopuro Sidoarjo, kemudian RS Siti Hajar, RS Delta Surya, RS Sheila Medica, dan RS Uner Surabaya. Adapun juga rinciannya untuk di RSUD RT Notopuro Sidoarjo merawat 40 pasien dengan rincian 8 pasien rawat inap dan 2 pasien itu dikonfirmasi dalam keadaan meninggal dunia, yakni tadi sudah kami sebutkan Muhammad Mas Hudul Haq dan Muhammad Soleh. Kemudian untuk RS Siti Hajar menangani 52 pasien dengan 11 pasien rawat inap dan 1 pasien kabarkan meninggal dunia yang tadi kami sebutkan, yakni Maulana Alvan Ibrahim Hafiz, dan ada satu pasien yang dirujuk untuk penanganan medis. Kemudian untuk RS Delta Surya merawat 6 pasien rawat inap, kemudian RS Sheila Medica menangani 1 pasien yang telah diperbolehkan pulang, dan untuk RS Uner merawat 1 pasien yang menjalani rawat inap. Dan kami minta bantuan doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar semua korban yang masih tertimbun runtuhan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, dan karena proses pencarian atau evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak tim Basarnas atau tim gabungan, tim SAR gabungan, karena informasinya memang diperkirakan masih ada beberapa orang korban yang masih terjebak di dalam runtuhan tersebut, dan terkonfirmasi beberapa korban yang masih terjebak itu masih dalam keadaan hidup, bahkan masih bisa berkomunikasi. Bahkan untuk petugas SAR yang melakukan proses evakuasi itu masih juga berusaha untuk memberikan suplai makanan, minuman agar bisa memberikan sedikit ini tenaga kepada para korban yang masih terjebak itu dan dalam proses evakuasi sehingga bisa berhasil diselamatkan. Demikian reportase kami, Nurma, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur, selamat kembali bertugas. Dan rekan kami telah merangkum wawancara juga dengan Samsul Arifin selaku Ketua RT 4. Pak RT, setahun jenengan ini Mas Maulana ini sosoknya pripun Pak RT? Buat periang orangnya, suka bergaul. Dia kayak tahu hobinya apa itu Pak RT? Bola. Sepak bola. Berarti sering sepak bola sama anak-anak di sini ya. Itu Mas Maulana kelahiran sini Pak ya? Kelahiran Surabaya. Kelahiran Surabaya. Ya tinggalnya di sini ya, belum nggak pernah pindah-pindah gitu. Warga jenengan asli di sini. Untuk Mas Maulana sendiri kelas berapa itu?
kelas 1 SMP. MTS. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.